Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah memberikan rahmat, karunia dan ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawatnya semoga sampai, salawat dan salamnya sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada sahabatnya, tabi'in, keluarganya, tabiatnya, muslimin muslimat hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita simak pembelajaran secara data melalui jaringan atau pembelajaran jarak jauh pada part kedua Nah, kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi manusia bagian kedua anak-anakku. Nah, di minggu kemarin kalian sudah mempelajari mengenai bahwasanya manusia itu bisa berkembang biak. Langkah yang pertama yaitu terjadinya sebuah proses pembelahan sel dulu sebelum terbentuknya sebuah sebutan organisme atau sebutan seseorang. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa saja organ-organ reproduksi yang terdapat pada manusia, baik itu pada wanita dan laki-laki tentunya. Mari kita simak. Semoga kalian bisa mampu mengetahui, memahami, bahkan menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi pada manusia. Oke. Nah, di sini di dalam organ reproduksi manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam tentunya Nah, di sini di bagian luar untuk khusus pada laki-laki tentunya kalian sudah tidak asing lagi Nah, tetapi kita harus tahu apa namanya organ-organ tersebut. Dari sebelah luar di sini terdapatnya sebuah buah atau biji yang dinamakan dengan testis Nah, biasanya si biji ini dilapisi oleh kantung luar Kantung luar. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat yang berbentuk spiral ini yang dinamakan dengan testis. Bukan testis, penis penis. Kalau testis itu adalah buahnya. Kalau yang ke sini adalah penis. Nah, kemudian pada bagian dalam dimulai dari testis, epididymis kemudian vas deferens kemudian sampai ke kantung sperma kemudian sampai ke saluran ejakulasi kemudian sampai ke saluran uretranya atau saluran yang berada di dalam penis. Nah, kalau ini ditulisnya secara bahasa Inggris Kalau ini ditulisnya ada bahasa ilmiah dan bahasa Indonesianya. Tetapi kalian harus mengetahuinya seperti ini Kalau prostat gland berarti ini adalah kelenjar prostat Seminal vesicle berarti ini kantung sperma berarti. Kalau ini ureterma berarti ini saluran kencing beda lagi.
Berarti kita akan fokus ke saluran spermanya dan alat untuk menyalurkan reproduksi spermanya, ya. Ya, coba kita lihat. Organ kelamin laki-laki di sini ada organ kelamin luar dan organ kelamin dalam tentunya. Jadi ya di sini ya. Kalau ini yang tampak di luar ya. Nah, pentungan ya dan kantungnya. Kemudian yang di dalam ini ya. Oke. Nah, lebih rinci di sini ada penjelasannya. Bisa kalian baca ya, tetapi Bapak akan memaparkannya. Penis yaitu alat pentungannya ya. Itu biasanya itu organ yang paling luar ya. Biasanya berfungsi sebagai yang pertama sebagai alat untuk reproduksi dan sekaligus sebagai alat untuk ekskresi atau pengeluaran air kencing juga bisa. Tapi kita fokus untuk reproduksi ya, yaitu untuk menyalurkan sperma yang sudah matang ya untuk proses kopulasi atau proses apa? Senggama ya atau proses persetubuhan ya antara suami istri ya. Itu ya, tetap harus menikah dulu. Kalau skotrum itu adalah kantung ya. Kantung yang di sini ya, yang di sini kantung yang menampung ya, menampung buah zakar atau yang melindungi testis itu sendiri ya, berfungsi untuk menjaga suhu ya, pada testis itu sesuai ya atau baik optimum ya untuk reproduksi spermanya ya. Kemudian pada organ reproduksi dalamnya pada laki-laki yang pertama yaitu ada testis ya. Sudah jelas tadi kalau testis itu ya itu ini ya yang berbentuk bulat ya. Nah, jadi berfungsi untuk sebagai pabrik sperma ya atau sebagai produksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis ya, yang ini ya, yang saluran berlekuk-lekuk pendek ini ya. Biasanya itu berfungsi ya menyimpan sperma sementara ya. Nah, biasanya ukurannya di sini hampir 4 cm ya kalau nggak salah. Ya, tergantung bervariasi ya. Jadi berfungsi untuk menyimpan sperma sementara ya di epididymis ini ya, di sini ya. Nah, di sini di saluran atau di yang menempel di atas si buah zakar ini. Supaya apa? Supaya si spermanya itu dilatih dulu ya, dikasih makan dulu ya, supaya bisa fit ya untuk bergerak ya atau menyerang. Kemudian vas deferens ini adalah saluran yang panjang ya, yang berarah ke atas ya, lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Gitu ya. Nah, jadi saluran ini ya dari epididymis ini dihubungkan oleh saluran yang dinamakan dengan vas deferens ya, atau yang secara bahasa Inggrisnya itu adalah ductus deferens, itu secara bahasa Inggrisnya. Nah, secara bahasa ilmiahnya adalah vas deferens ya. Nah, ini ya secara bahasa ilmiahnya vas deferens, yaitu berfungsi untuk menghubungkan saluran epididymis ke saluran uretra. Oke. Selanjutnya yaitu uretra. Beda ya antara ureter dan uretra. Kalau ureter
Ureter itu saluran dari ginjal ya ke kantung kemih. Kalau uretra itu adalah saluran yang berada di dalam penis ya, saluran paling bawah ya, itu bedanya. Yaitu berfungsi sebagai saluran sperma dan air kencing itu sendiri. Nah, kemudian di sana sebelum ke saluran uretra itu ada beberapa kelenjar pendukung yang lainnya. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Kopper ya. Nah, jadi si kelenjar vesicula seminalis ya di sini ya, atau sebagai kantung sperma sementara ya di sini. Itu biasanya dia itu berfungsi menghasilkan zat-zat yang berperan penting bagi sperma ya. Jadi sperma itu dikasih nutrisi ya di dalam vesicula seminalis ini ya. Kemudian ada lagi kelenjar prostat ya. Mana kelenjar prostat? Nah, di sini ya. Jadi kelenjar yang di bawah kantung kemih. Nah, di sini. Di sini ya. Kelenjar prostat. Nah, yang ini ya. Di bawah saluran vesicula seminal. Nah, tentunya di dalam kelenjar prostat ini ya, dia itu yang berfungsi menghasilkan cairan asam ya. Jadi beberapa asam yang penting untuk kesuburan sperma itu diberikan dari saluran kelenjar prostat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelenjar Kopper. Nah, di sini ya. Nah, jadi atau yang dinamakan dengan bulboretral gland ya, atau kelenjar Kopper ya di sini. Kelenjar Kopper. Jadi berfungsi kebalikannya, yaitu untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa ya, yang berperan penting untuk kesuburan sel sperma dan untuk perlindungan sel sperma supaya si sel spermanya itu bisa selamat ya sampai kepada sel telur ya. Jadi ini prajurit ya yang dihasilkan dari testis ini akan didukung oleh salurannya dan kelenjarnya pada organ dalam reproduksi laki-laki. Nah, tentunya melalui prosesnya yaitu spermatogenesis. Tadi ya, yaitu proses ya terjadinya meiosis ya. Kalau diurutkan itu kan ada 2 kali proses kemarin ya, kamu sudah pelajari. Tetapi di sini proses secara ringkasnya seperti ini ya. Jadi spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin untuk menghasilkan sel sperma, boleh, atau proses pembentukan sperma juga boleh ya. Nah, yang pertama di sini diawali dengan sperma induk. Sperma induk ini ya menghasilkan ya kromosom ya, atau memiliki kromosom yang diploid ya, atau yang bersifat 2N ya di sini. Sedangkan nanti anaknya di sini bersifat N ya, atau haploid. Nah, yang pertama di sini spermatogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis dulu, menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini ya
melakukan pembelahan meiosis pertama menjadi spermatosis sekunder, menjadi 2 anak. Dari kedua anak itu ya, spermatosit sekunder melakukan pembelahan kembali secara meiosis kedua, menghasilkan calon spermatid menjadi 4 anak. Si spermatid ini ya berkembang menjadi spermatozoa ya, menjadi sperma yang siap untuk ya diberikan nutrisi dan dimatangkan menjadi prajurit untuk membuahi sel telur ya. Jadilah dalam proses spermatogenesis ini, dari satu sel spermatogonium, sel induknya menghasilkan 4 sel anak ya, sperma yang bersifat N atau haploid. Ya, itu ya anak-anakku. Oke, lanjut ke organ kelamin wanita atau perempuan ya. Jadi di sini diilustrasikan kan seperti ini ya. Nah, kalau reproduksi pada wanita itu ya, biasanya itu dari depan ya, kemudian ke arah dalam ya, berhubungan dengan ke arah kiri dan kanan. Di mana di sini adanya tempat pabrik sel telur atau yang dinamakan dengan ovarium ya. Seperti ini. Oke, jadi di sini organ kelamin wanita ya, itu ya sama ya, ada bagian luar ya, vulva, ada bagian luar juga labium. Nah, kalau bagian luar vulva itu biasanya yang berbentuk seperti apa ya, seperti gunung ya, pegunungan ya. Nah, kita ilustrasikan seperti gunung ya. Gunung yang dimana ya vulva itu ya ada sebuah bentuk belahan ya. Nah, kemudian si belahannya itu akan tertutup oleh beberapa labium atau bibir ya. Nah, itu ya ilustrasinya. Kalian sudah paham ya. Itu bagian luar organ reproduksi wanita. Kalau sebagian dalamnya, nah tentunya dari bibir ke dalam. Nah, kita awali dulu ya dari mana? Dari sebelah dalam. Nah, kalau diurutkan dari vulva ya di sebelah sini dalam, kemudian ada labium, masuk ke vagina ya, di sini vagina. Kemudian masuk lagi di sini melewati serviks atau leher rahim. Kemudian masuk lagi ke uterus di sini. Uterus itu adalah rahim itu sendiri. Masuk lagi ke saluran kiri dan saluran kanan ya. Yang dinamakan dengan saluran oviduct atau saluran tuba Fallopi. Masuk lagi ke sebelah dalam kiri dan kanan itu kepada pabrik sel telur yang dinamakan dengan ovarium. Nah, ovarium kanan dan kiri boleh, atau kiri dan kanan ya. Ya, seperti itu. Jadi kita mulai dari sini. Ovarium itu adalah tempat proses pembentukannya sel telur dan hormon perempuan. Kemudian setelah itu ya masuk melalui ya benang-benang di sini ya, pimbrae ya, penangkap sel telur jika terjadi proses ovulasi pengeluaran sel telur yang sudah matang. Maka si sel telur ini akan dialirkan ya
atau disalurkan melalui saluran telur melalui tuba Fallopi. Setelah itu, kalau terjadi fertilisasi, maka di sini akan terjadinya proses pembelahan sel menjadi calon anak. Nah, kemudian si sel telur ini akan disalurkan kemana? Ke rahim, ya, atau uterus. Kalau sudah terjadi pembelahan, ketemu dengan sperma, berarti dia akan menempel, berkembang menjadi bayi atau janin. Kalau tidak, maka di situ ya si sel telur itu akan hancur, ya, akan disalurkan ya bersama luka pada dinding rahim melalui serviks, melalui vagina supaya dikeluarkan menstruasi. Ya, itu ya. Kemudian pada vagina ini fungsinya itu adalah yang pertama yaitu sebagai saluran telur, saluran darah juga menstruasi ya, dan saluran lahiran bayi ya, sampai keluar. Nah, itu ya. Ini ya penjelasannya. Jadi ovarium itu ya rongga yang berfungsi sebagai produksi sel telur. Nah, kalau pada salurannya di sini melalui tuba Fallopi ya, kemudian rahim, kemudian di sini juga ada serviks. Maaf ya terhalang oleh screen Bapak ya. Bapak ya, yang penting jelas ya. Dari rahim, ovarium ya. Dari pabrik sel telur ovarium menuju tuba Fallopi, menuju rahim uterus, melewati serviks leher rahim, melewati vagina sampai keluar. Nah, itu ya urutannya. Jadi di sini kalau tuba Fallopi itu sebagai saluran telur atau tempat terjadinya pembuahan fertilisasi kalau adanya sperma yang masuk ya. Kalau rahim itu tempat menempel atau berkembangnya embrio menjadi bayi ya. Atau bisa jadi ya terjadinya proses peluruhan menstruasi pada perempuan yang tidak yang tidak atau belum menikah, atau yang belum terjadinya pembuahan. Oke. Nah, di sini proses pembentukan sel telurnya itu yang dinamakan dengan oogenesis ya, prosesnya. Sama ya, kalau tadi sperma itu adalah spermatogenesis istilahnya. Kalau pada sel telur itu adalah oogenesis. Bedanya, kalau sperma itu spermatogonium, kalau oogenesis ini karena ovum ya, berarti oogonium. Sama ya di sini juga. Sel telur induk oogonium melakukan pembelahan secara mitosis ya menjadi oosit primer. Oosit primer ini ya membelah melalui pembelahan secara meiosis pertama, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Itu bedanya. Ada badan polarnya di sini ya. Kemudian si badan polar ini dan oosit sekunder melakukan pembelahan kembali melalui proses meiosis kedua kalinya, menghasilkan satu oosit sekunder, kemudian 3 badan polar. Di sini 1 badan polar dan di sini 2 badan polar. Kemudian si badan polar ini berkembang menjadi 1 ovum. Dan si badan polar ini ya kemudian menjadi lisis, hancur, tidak bisa bertahan ya. Maka dari itu ya, dalam satu sel telur ya, jika melakukan proses pembelahan ya supaya menjadi setengah kromosom, supaya menjadi N, itu menghasilkan 1 anak sel telur yang matang. Kemudian 3 anak sel telur yang lainnya itu
hancur badan polar ini ya. Itu bedanya ya dengan spermatogenesis. Karena apa? Karena ini sudah menjadi salah satu ketentuan ya yang secara sains ya, para peneliti ya bagaimana terbentuknya sebuah oogenesis di dalam ovarium seorang wanita yang sudah matang sel telurnya. Nah, itu ya. Jadi ciri wanita yang sudah matang telurnya itu biasanya dia itu bisa ini diagnosa praduga ya, biasanya sudah menstruasi ya. Itu secara normal ya, secara normal itu menstruasi. Berarti kalau perempuan anak remaja kalau sudah menstruasi berarti dia itu sudah dikatakan sudah bisa menghasilkan sel telur. Ingat, tetapi dalam tanda kutip dia itu belum bisa dikatakan siap kawin ya. Karena apa? Karena yang pertama mungkin fisiknya belum kuat ya. Fisiknya belum kuat. Tetapi kalau anjuran secara syariat agama, kalau usianya sudah 10 tahun itu boleh, itu juga menikah boleh. Tetapi harus dengan bimbingan ketat dari orang tua ya. Tapi kan kalau secara medis berarti si tubuh perempuan itu harus sudah kuat ya secara fisiknya, kuat mentalnya. Makanya perempuan itu menikah ya dianjurkan itu usia berapa? Usia 17 sampai usia 17 kalau gak salah ya. Bahkan untuk sekarang mah usianya harus 20 tahun dulu ya. Baru bisa di ACC katanya ya. Itu aturan ya yang di kita ya di Indonesia ya. Supaya apa? Supaya si perempuannya itu nanti kalau mengandung bisa kuat ya. Mengandungnya si fisiknya kuat ya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya alasannya secara medis. Tapi kalau secara syariat agama itu boleh-boleh saja ya menikah dengan syarat si perempuannya sudah tubuhnya sehat, tinggi badannya misalnya atau kuat, kemudian sudah menstruasi. Itu boleh ya, tetapi dengan syarat harus dibimbing dulu oleh kedua orang tuanya ya. Karena apa? Karena kalau remaja masih kanak-kanak kan perlu yang dinamakan dengan pendewasaan ya. Jadi tetap ya, yang namanya menikah itu tetap harus apa? Harus siap mental, siap jasmani dan rohaninya. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran sistem reproduksi part kedua ini kamu bisa mengetahui, menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan mengenai organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan dan proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Oke, akhir kata dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya di pembahasan kali ini. Dan jangan lupa tugasnya nanti Bapak akan sertakan lewat WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan ya dan dibaca. Kalau ingin lebih jelasnya kalian buat rangkuman mandiri. Nanti Bapak bisa periksa ya. Kalian kumpulkan hasil catatannya dan kerjaannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.